Kolius dan juga Papulung. suara saya udah mulai gak enak Pak. Dengar kata di Pales. Sabar. Iya. Tahan suara ya. Sabar. Besok ada berapa? Ada masih 6 match. Ore. 6 match ya Pak Produser, bener ya itu ya besok ya. Rame juga Pak ya. Oh ya, dapat bocoran kalian ya. Besok ada 6 match. Lala. Nakpat itu. King Dragon ada di bagian atas langsung berdatangan lapu-lapu, masih bisa dibilang kayak freeze minion sesaat. Lalu baru dihantam lagi oleh lapu-lapu di bagian tengah. Yoda, King Yodanya. Ini dia ya, hero kembarannya Pak Pulung. Iya. Yoda sama-sama tua Pak. Mau Sama-sama gimana tua. Pak? Iya, udah tua, keriputan itu hero. Mencoba untuk langsung dihajar-hajar sama seorang Mr. Badut. Tapi Cello masih bisa survive. Karena seperti yang kita tahu, Tamus di early game, ditambah lagi dia masih punya Vengeance yang belum di pop up. Itu bakal alot banget. Yap, akan sedikit memakan waktu untuk bisa menumbangkan ke arah tamu. Sementara itu di bagian atas kita lihat aja untuk Cyclops-nya udah mulai masuk untuk memberikan bantuan sekaligus. First blood-nya berhasil diambil dari lapu-lapu. Rotasi yang sangat cepat dilakukan oleh King Esports. Sedangkan K-Dot tadi mencoba untuk dirusuhin sama seorang Dreams ya. Walaupun masih bisa didapatkan dan di sini K-Dotnya malah ditinggal sendirian. Karena dari Cyclops dan juga Popol Supa dia rotasi ke arah top lane. Tapi Elektropan lo menuju ke arah seorang Bubu. Bubu masih bisa mundur ke arah belakang. Blendernya tadi connect tapi nggak mau di follow up sama 1000 Pounder dari seorang Dreams. Weh, mulai ditembakin tapi belum ada rasanya ke tubuh dari Akai. Bahkan untuk kali ini Dead Sonata satu hit terakhir, Popol Kupaya masih bisa balik lagi dan selamat sudah dia dari cengkraman anak-anak Bigetron Alpha. Wow, karena kali ini dari King Esports yang kembali mungkin rotasi di early game. Ini mirip banget sama kejadian game pertama ya, mirip banget. Dimana King Esports terus-terusan mencoba untuk muter dan dari Bigetron Alpha terlihat seperti ini. Oke, Rhapsody lagi, masih ada 1000 Pounder masuk ke dalam rumputan, hilang sudah vision yang dimiliki oleh anak-anak King Esports. Mereka pun tidak mau terlalu greedy untuk masuk ke dalam rumput kecuali ada Popol Kupa perlahan tapi pasti mau masuk ke dalam rumput, cuman ragu. Paki Sola yang dikejar sekarang untuk turtle-nya menjadi milik dari King Esports. Sedangkan kalau dari Bigetron Alpha dia ketinggalan satu objektif Yap, yaitu Turtle. Perbedaan gol juga menjadi semakin terlihat walaupun Bigetron Alpha bermain lebih santai nih. Sepertinya dia nggak mau sampai terlalu jauh beda pundi-pundi goldnya, tapi dia nggak mau keculik juga. Benar. Jadi that's why kayak ya udah kita mainnya lebih safe dulu, rotasinya dijaga. Karena kenapa Rainbow atau aka Starless tuh yang kode curigai itu dia bermain kumpulin stack dulu. Nyewa detektif. Iya Pak, kan terlalu banyak kemiripan. Benar sekali ya. Dan Dead Sonata menuju ke arah seorang Dreams ditutupin, digigit lagi dari seorang Dreams mencoba untuk bertahan dan dia masih survive. Masih survive loh. Udah mulai kejar, itu dia lockdownnya langsung hilang sudah. Oke, walaupun untuk Cyclops-nya diambil juga rugi nggak sih kok? Menjadi semakin ini juga nggak sih? Jadi ketukar gitu kan antara roamer sama mid laner kan? Iya. Walaupun tapi ya Cyclops ya udahlah masih level awal juga kan, cepat juga spawnnya. Jadi dia kan juga dapat pundi-pundi gold. Pengganti ketika dia tertakedown dia nggak bisa kumpulin gold. Tapi Wave Dragon dibuka menuju ke arah Matt. Ini benar-benar 3 hero sekaligus. Kam Kupanya tidak berhasil membuat Matt-nya knock up. Tapi dia bisa lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Mereka nggak mau terlalu nabrak lagi nih Pak Pulung. Chow-nya di bagian atas. Mas santai Akai udah menemukan posisi dari Chow. Chow pun harus berbeda tempat. Di bagian tengah dua hero masih berkumpul bersamaan juga antara Popol Kupa dan juga Cyclops. Sanguine Claw kali ini dikeluarkan. Tidak ada target. Akai-nya di bagian tengah berusaha untuk melindungi, tapi tadi ada 1000 Pounder di bagian bawah. Pertempuran udah mulai pecah lagi. Tamus yang masih bisa bertahan sejauh ini dengan Inferno yang udah diaktifkan. Wow, kabur dia. Sedangkan Turtle juga udah mau spawn dalam waktu 5 detik. Teman-teman dari Bigetron Alpha juga kelihatan Rainbow juga masih mencoba untuk kumpulin stack ditemenin sama Dreams. Jadi kalau ada teman-teman dari King Esports yang mencoba untuk nge-gank ke arah Rainbow, Dreams selalu siap untuk melakukan backup. Ini benar-benar meta tempel ya. Kolis seperti melihat Oh My Venus dan juga Wise, walaupun akhirnya ininya pakai Rainbow ya. Maksudnya pakai hero mid lane ya. Akai kali ini langsung digigitin begitu aja, dilemparin lagi dengan Cyclops yang ada di bagian belakang. Wow, tidak boleh kabur. Ada Way of Dragon langsung aja langsung dikonekkan ke arah Akai. Akainya langsung menghilangkan sangat cepat. Turtle terbuka bebas. Turtle-nya pun langsung harusnya diamankan oleh pemain dari King Esports.
Akhirnya 2 turtle di awal didapatkan sama Kings dan ini menjadi 2 objektif perbedaan gold, tetapi tidak berbeda jauh, hanya beda 1000. Orange buffnya untuk masih bisa didapatkan oleh Bottle walaupun dia harus terkena Star Power Lockdown. Datangnya Dreams membuat teman-teman dari Kings Esports juga ketakutan sehingga mereka lebih milih untuk mundur. Yap, Botol pun udah mulai hadir ke bagian atas. Ini dia rotasi yang udah dilakukan oleh anak-anak Big Town Alpha. Lapu-lapu membersihkan dulu wave minion, mungkin memancing juga pergerakan dari anak-anak King Esports menganggap dirinya sendiri, tapi ternyata ada Benedetta dalam rumputan. Dream siap-siap untuk melempar blendernya. Di bagian bawah pertempuran pun belum terjadi. Pakito hanya melihat dari kejauhan ada 2 hero tepat di depannya. Offlane turret udah hancur. Tapi Dreams yang langsung loncat begitu saja di kamp-kamp kupat, tapi dia berhasil langsung dijepit dengan Hurricane Dance-nya. Dan akhirnya Bubu pun langsung tumbang walaupun harus ditukarkan nyawanya untuk Kraid. 1 tukar 1, Romer tukar Romer. Itulah yang selalu dilakukan oleh Dreams, baik banget loh. Walaupun dia harus mengobongkan diri, dia nggak masalah. Wave Dragon kali ini dikeluarkan langsung menuju ke arah Benedetta. 1 hit terakhir, bisakah dia selamat? Dan ternyata tidak bisa lagi karena udah langsung di-flickerin oleh Chow. 1 basic attack-nya pun masuk ke dalam perut dari Esmeralda. Ada 1 yang hilang dari roster MDL season lalu ya. Apa itu? Violence kan? Violence yang pindah ke arah Reki. Iya, dia pindah ke hierarki kan. Tadinya kan dengan ini paketnya Draken ya, baru muncul Yap. ya. Coba untuk langsung dihajar dengan shocker-nya, tapi Ugrit masih bisa flick out ke arah belakang, sedangkan Draken mencoba untuk ke backup. Matt dalam bahaya, malah dia langsung ditumbangkan, digebok-gebok sama Raja Kungfu. Wah, ini snowball banget ya untuk di Granger ya, udah level 10 sendiri ya kok. Sebenarnya dari Benedetta masih level 8, ketinggalan 2 level kali ini. Karena dari tadi dia farmingnya tenang, aman, dan tenang damai ya. Oh, langsung ditampolin begitu aja. Benfish di bagian belakang, ada Ben Impact juga. Sang Claw kali ini mengorbankan HP yang dimiliki oleh Pakito. Setidaknya ada 1 orang yang berhasil diambil di bagian bawah. Menunggu lagi wave minion agar mau masuk ke dalam ataupun ditabrakkan aja dengan wave-wave yang dimiliki oleh pemain dari Big Town apa itu, Pakito. Oh, sedangkan kita lihat K-Dot sendirian. Apakah bakal coba dihajar sama Dreams karena udah mulai setup, dan di mid lane-nya baru aja dihancurin Alta beda taratnya. Oh, masih ada Rondo ke arah belakang ya. Langsung dihajar juga dengan perspektif dari seorang Matt, tapi gak mau di follow up lebih lanjut karena Kraid dan juga Bubu langsung datang ke backup dari belakang sana. Dia pun langsung ditumbangkan, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini game kedua benar-benar berbalik. King Esports temponya semakin kuat, semakin stabil. Yep, tapi begitu apalah kali ini yang udah mendapatkan turtle-nya. Walaupun tadi ada beberapa jatuh korban dari tim mereka. Ceciliannya mau pulang dulu, kayaknya kehabisan mana nih kayak. Ya mau nggak mau dia harus recall dulu ya Lung ya. Jadi untuk isi mananya dulu supaya dia siap ready ketika tim fight. Terutama ini kan masih termasuk middle game lah. Benar. Cecilion tuh masih belum terlalu sepedes kayak tadi game pertama di late gamenya. Jadi dia butuh untuk kumpulin stack, kumpulin item biar nanti tim fightnya bakal berbahaya. Parkour akan kembali pecah nih harusnya saat lagi, tapi ternyata untuk Akainya terkena dari trap. Ada Bloodlust diambil oleh Benedetta. Ungu ya temanya ya, antara Cecilian sama si Benedetta ya. Harus diputar-putar sama seorang Dreams aja menuju ke arah seorang Bubu, tapi masih bisa escape. Mau nggak mau dia harus mengaktifkan konsilnya biar teman-teman bisa menuju ke arah belakang. Min one the bottom lane, Mr. Badut mencoba untuk dikejar-kejar sama seorang Cello dan juga K-Dot. Datang seorang Botol untuk mencoba untuk ke backup, tapi tidak mau ada engagement lebih lanjut lagi dari Kings Esports. Yap, bahkan kali ini di bagian bawah ya ada 1-2 orang loh untuk menahan 1 wave minion tersebut. Tamus di bagian belakang mencoba untuk menggocek dan juga memukul mundur untuk menghadang pemain dari Big Town apa. Siapapun yang ingin pulang kan langsung amsikan. Alexa Final Go kali ini langsung aja dikeluarkan, tapi dia balik arah. Dan Ronate 1 pull terakhir my god, on point banget. Tapi dari seorang Mr. Badut mencoba menahan dengan knockout strike-nya. Dia dihajar lagi, masih mencoba untuk mundur ke arah belakang, dan dia pun masih mencoba untuk melakukan recall. Sedangkan Rainbow mananya udah sekarat banget, dia nggak bisa nge-backup dengan Sanguine Claw ataupun Bad Impact-nya lagi. Ini bakal jadi bencana buat teman-teman dari Big Town Alpha kalau mereka tidak menghancurkan tempo yang sudah dibuat sama King Esports. Terutama King Esports terus-terusan menekan ke arah Big Town Alpha. Baru aja Blade of Despair diamankan sama seorang Matt. Sedangkan kita lihat kalau dari segi K-Dot, dia udah ngamanin Hunter Strike, Endless Battle, dan dia mau menuju mungkin ke arah Thunderbell. Di arah top lane langsung di Way of Dragon begitu saja, masih cuma untuk mengusir dari Matt seorang diri. Dan Bubu di sini, dia benar-benar melakukan zoning yang bagus dengan freezing trap-nya untuk menjaga agar teman-teman dari Kings Esports bisa menghajar ke arah Lord-nya. Big Town Alpha pun mengetahui posisi bahwa King Esports sedang melakukan engage ke arah Lord yang ternyata
hanya pancingan dari teman-teman King Esports untuk melakukan team fight. Sedangkan Dreams baru aja melakukan Townsend Founder ke arah depannya. Bubu dengan Alpha Warform mencoba menggigit-gigit. Akainya masih bisa selamat. Konsil pun dipapap sama teman-teman dari King Esports. Tapi begitu lawan Alpha, mereka sadar Minun di top lane. Mete pun mencoba untuk langsung menghajar, mengusir. Dan kali ini dia mencoba untuk mendapatkan top turret winnernya. Lordnya baru aja diamankan sama King Esports. Yap, untuk kali ini King berhasil mengamankan satu Lordnya. Iya, itu adalah permainan yang sangat baik sekali dipertontonkan oleh King Esports. Mereka masih bisa mendefense juga di areanya. Nggak begitu banyak turret yang mereka berhasil dihancurkan oleh anak-anak dari Bigetron Alpha. Bahkan di bagian atas Tamus dan juga Granger mereka masih bersama-sama. Ada Cyclops juga di bagian tengah yang masih santai untuk menjaga. Lordnya udah mulai bergerak, wave minion mulai dihantarkan, Akainya lompat ke bagian belakang. Ada Bad Impact juga tadi udah dikeluarkan di bagian bawah. Pakito seorang diri mulai digigit oleh Kupanya. Walaupun untuk Popol sendiri memiliki jarak yang cukup jauh. Ini dia persembunyian dari beberapa player. Bigetron Alpha akankah mulai ketahuan karena Grangernya mungkin saat lagi bisa aja mendapatkan langsung ke arah Purple Buff. Dan seperti Purple Buff udah langsung berhasil diambil oleh Granger. Dominan Ice diambil oleh Mr. Badut. Ada Riponya yang udah menggunakan item tersebut. Harusnya dari Regen SP masih bisa digagalkan. Di bagian bawah langsung aja melakukan Dead Sonata. Satu peluru terakhir masih bisa dilindungin oleh Akainya. Rhapsody dikeluarin lagi. Ada satu piring tetangga langsung dilemparkan begitu aja. Sanguine Claw di bagian tengah masih aja belum connect langsung ke arah Tamusnya. Cuman untuk inner turret atas bawah tengah yang diberikan oleh Bigetron Alpha habis Langsung sudah. dihabisin ya. Ini bencana banget gak sih? Karena kalau seandainya kayak gini nih membuat King Esports berhasil menguasai jungle dari segi mappingnya juga. Dan ini Bigetron Alpha mulai gak bisa bergerak sembarangan. Ketika mereka mau open map, mereka pun harus bergerak bersama. Kalau enggak, satu persatu bakal diculik sama teman-teman dari King Esports. Itu dia, masih cukup pas. Hehehe, langsung aja melemparkan ataupun menyuruh Kupanya akan menggigit satu pemain dari Bigetron Alpha. Udah ada Dead Sonata juga dikeluarkan. Bahkan lampu-lampu yang tadi langsung ngeflank ke arah yang berbeda. 4 orangnya berada ke arah yang berbeda pula. Itu Dreams benar-benar jadi samsak ya Lung ya. Iya. Dia nahanin semua Dead Sonatanya di arah belakang sana supaya dari King Esports ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kayak nggak bisa memberikan burst damage yang terlalu besar juga ke teman-teman yang lain selain junglernya Bigetron Alpha. Jadi daripada teman-teman yang kena dia jadi samsak dan siapa tahu bisa dibalikin nih keadaannya nih. Freezing trapnya juga langsung ketahuan tuh. Matt lagi ada di sana. Waduh, Tamus lagi yang nabrak Akai. Ya udah, Akainya harus mundur, nggak bisa memaksa keadaan. Tamus informnya aktif, itu orang tebel setebel-tebelnya umat masalahnya itu. Gimana setebal-tebalnya umat. Tapi dua Draken juga langsung dipapa begitu aja menuju ke arah seorang Mr. Badut. Draken dengan knockout strike yang mencoba untuk menahan pergerakan dari seorang Draken. Kali ini jepit, diputar-putar begitu aja sama seorang Dream, di follow sama Sanguine Claw yang udah mulai sakit banget sama Bad Impact-nya. Dia pun langsung tumbang, tapi Matt, dia bagus banget menahan Dead Sonata dari seorang Kaydot. Walaupun akhirnya Matt harus ditumbangkan. Nah, jadi immortality dari seorang Dreams. Tapi dari Bigetron Alpha, mereka nggak mau terburu-buru. Mereka balik lagi ke arah base dan ingin berkumpul lagi untuk team fight nantinya. Iya, bahkan ada pergerakan dari Akai di mana tadi sepersekian detik dia telat untuk 1000 poundernya ya kok ya. Untuk melindungi dari lapu-lapu. Iya, sayang banget. Mungkin lagi cooldown juga kan, Pak? Iya. Tadi kan dia habis lompat juga di arah Purple Buff Pet untuk ngejepit kan. Jadi mungkin masih cooldown sehingga dia mau nggak mau harus mengorbankan ke arah Matt. Ini dari segi item nih, Queen Swing ya kan. Udah diambil juga sama seorang Matt, jadi dia bakal lebih tebal lagi. Bloodlust X ditambah lagi Blade of Despair. Sedangkan dari Rainbow, dia juga mau bergerak menuju ke arah Winter Truncheon nih. Udah ada Holy Crystal, COD sama Lightning Truncheon. Bujet itu niban kepala, vertigo udah dipastikan itu kepala ya. Sakit bersakit. Itu gelap ternyata kok. Kayaknya kampretnya si Rainbow tuh yang dijual di pasar ular, Pak. Udah segede-gede gitu, Pak. Pak. Pernah kan, Pak, ke pasar ular terus ada kelelawar-kelelawar yang dijual itu, Pak? Dia kalong-kalong kok, bukan yang Iya, kecil. kalong, Pak. Yang gede banget pakai kelelawar Batman. Sekali selepet ya kan. Langsung tampar pusing. sayapnya gede-gede banget loh itu. Red team hero has been slain. Mega kill. Double kill.
tapi damage-nya itu dikirim paling depan gitu loh. Dengan stack yang udah masuk di menit 16 ini harusnya udah sakit parah sih. Walaupun sekarang Lordnya sedang melakukan charge langsung masuk ke arah base dari Bigetron Alpha. Mereka melakukan defensif langsung diajar dengan Sanguine Claw. Battles langsung di pop up, tapi dari Kupa Alpha Wolfform yang masih terlalu kuat, killing spree Yoganya pun langsung ditumbangkan. Di belakang sana belum berani lagi masuk dari teman-teman King Esports. Walaupun Dreamsnya udah sekarat banget, Lordnya baru aja dihajar. Dan masih ada super minion dari arah top maupun bottom lane ini. What a defense dari Bigetron Alpha. Wow, itu dia defense yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha, di mana tadi Popoleng Kupa yang gak kabur dengan konsistensi atau kabur ngacir. Menghilang aku tidak terlihat, aku rumput. Ternyata bener kata Pak Ulun ya, bahwa Cecilianya di sini rese banget Pak. Ya kan, dia langsung ngehajar dan dapat 1 poin kill. Malah itu si Cyclops cuma 2 kali di bat itu yang dia ada dengan skill satunya, pokoknya dia langsung ditumbangkan. Tapi pemain Kupa berhasil menyelamatkan seorang Dreams dan mencoba untuk langsung dihajar lagi dari seorang Botol dengan cakaran Phantom Slash. Langsung dihajar juga oleh Electro. Final blow menuju ke arah seorang Bubu yang bersekarang banget, masih bisa mundur ke arah belakang Cello untuk backup, dan ternyata mencoba langsung dihajar. Pengen sebelum langsung dipokok, tapi sepertinya tidak bisa selamat. Cello pun harus tertumbangkan. Itu dia, Celonya menjadi korban perlahan, tapi pasti kayaknya King Esports kehilangan satu persatu pemainnya. Langsung dimajuin lagi kah? Oke, masih mundur terlebih dahulu untuk pemain King Esports. Sementara itu di bagian belakang, Cecil mencoba untuk memberikan backup antara Benedetta dengan bad impact yang terus-terusan memberi jarak. Ini benar-benar harus diceritakan dari seorang Rainbow. Harus hero pertama yang di take down. Masalahnya Pak Ulung, Rainbow ini positioningnya bagus banget ini, ya kan? Yang ngebuat kalau sampai King mau take down Rainbow, dia harus masuk di belakang yang ada di Bigetron Alpha. Dan Dreams beserta juga dengan Matt, ditambah lagi Botol, ditambah lagi si Rico, itu benar-benar bagus tugasnya untuk cover. Langsung dihajar juga dengan Hurricane Dance-nya. Kali ini bakalan wipe down dari seorang Bubu Bang. Wow, itu dia, coba lihat bad impact-nya. Sakit banget, belum lagi ada pukulan langsung mengarah ke area rusuk dari Pakito. Satu area yang ada di outer turret tengah harusnya hancur. Kita bisa dikejar lagi. Masih ada 2 minion, masih ada 1-2 pakai. Kalau dibiarkan begini terus sih bakal repot. Sampai Kings tuh harus dari gerakannya dia main sekitar 50. Kalau sendiri dia paksain untuk terus-terusan main di 4 itu, ini bahaya karena Cecilian itu bener-bener pedes. Dengan sekali slepet aja bikin langsung semaput Pak. Iya, coba masuk menit ke-19, Rainbow-nya tidak tersentuh sama sekali loh. Yang lain udah ada tujuannya 1, 4, 3, Bahkan Matt yang di game lalu tuh matinya atau kalinya takedown Pak. iya. Wow, maka tadi ada sebuah aksi pembegalan dilakukan oleh Akai, namun gagal. Yang itu naik ini naik ninja 2,5. Larinya kencang banget Pak. Wah, kencengan motor. Oh, itu. Yang betul-betul kebegal kan motor bebek gitu. Ya udah dipur sama dia, digeber-geber doang. Dan dari Bapak Ormat udah mulai dicicil sama Kings. Ini bahaya banget. Kings berani banget untuk ngambil resiko walaupun masih harus di restart. Langsung lagi ya, dibalikin lagi lotnya. Dari tadi lotnya dicolek doang, karena dia Iya biasa untuk mancing biasanya mancing. Biar sampai datang tapi Rainbow di posisi kejauhan banget. Kalau Kings mau ngambil lot walaupun resiko diputar ya. Jadi dari Kedot itu biasanya bakal dijauhin sama Hurricane Dance. Dan dari Botol dia bakal fokus menuju ke arah lot ya. Mereka mencoba untuk menggunakan konsilnya. Itu Kupa menjadi bayang-bayang seperti bayangan sang mantan. Tapi dari seorang Red masih bisa dapat Viper Ball ke arah belakang sana. Langsung ditahanin badannya sama seorang Dream. Dia berportasi langsung bisa Dream langsung tumbang. Serangan kepada belum bisa memberikan impact yang sangat maksimum karena masih ada Vengeance dari seorang Cello yang buat dia tebel banget. Wah, di sini Ripo pun harus di take down. Oh my god, King Esports mendapatkan lagi dan lagi kesempatan untuk mengajar ke arah Lord yang ada di menit ke-20 ini. ini dia, Benedetta tadi udah ke spot potensi, cuma terkena efek dari bad impact untuk Chow-nya. Chow masih ingin mengejar langsung karena Benedetta diusir mundur. Siapa lagi akan berani untuk masuk ke dalam area dari beta kali ini? Oke, botolnya perlahan tapi pasti terkena. Dan mungkin lagi 2 bar lagi, 1 bar lagi. Apakah berhasil oleh pemain Lord? Ya, tapi Lordnya kali ini menjadi milik dari King. Ada Pan di bagian bawah, 1 versus pribadi. Cyclops yang menjadi korban pertama dari Medan Med pun harus ditumbangkan sekaligus. Karena 50 detik lebih tanpa
apakah Bigetron Alpha kali ini bisa benar-benar melakukan defense secara basic karena Lordnya juga udah mulai datang apalagi di lot di menit yang ke-20. Izin ke arah Lordnya nih, Blood Wings diambil. Red team base turret has been destroyed. Victory! Game 3 is real. Ini benar-benar baru di Smash terima.